Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhamida dengan NIM 2205 12411 program studi S1 Sistem Informasi dari kelas 2022D. Di sini saya akan menjelaskan artikel perencanaan sumber daya perusahaan dengan judul jurnalnya Pengelolaan dan Perencanaan Sumber Daya Manusia dalam Kemajuan Perusahaan. Nah, untuk kemajuan perusahaan ini itu sangat dipengaruhi oleh kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan. Nah, perusahaan ini itu membutuhkan SDM yang berkualitas untuk bersaing dan menghadapi perubahan ini. Nah, menurut ahli bernama Nurianta pada tahun 2008, mendapatkan SDM berkualitas itu membutuhkan usaha maksimal melalui pengelolaan SDM untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Nah, pengelolaan SDM ini tujuannya agar mempermudahkan karyawan untuk mengatasi masalah dan beradaptasi dengan adanya perubahan ini. Nah, tanpa pengelolaan SDM yang baik, karyawan ini pasti akan kesulitan dalam mengembangkan kemampuan dan prestasi kerja. Lalu di sini ada menurut Susan pada tahun 2019 menyatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia itu diperlukan untuk memastikan ketersediaan karyawan yang tepat di posisi dan waktu yang tepat guna untuk menghindari krisis kekurangan karyawan yang berkualitas. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan SDM itu harus optimal untuk mencapai kemajuan perusahaan. Lalu di sini untuk metode pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Lalu menggunakan sumber informasi relevan itu seperti dari artikel jurnal, dari buku, laporan, dan dokumen lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang akan diteliti ini. Nah, dalam konteks pengelolaan dan perencanaan SDM, demi kemajuan perusahaan, kami mengidentifikasi dan menganalisis berbagai sumber terkaitnya. Proses ini melibatkan pencarian yang sistematis dalam basis data ilmiah, penelaahan abstrak, serta penilaian relevansi dan kualitas sumber. Dan studi literatur ini juga bertujuan memberikan wawasan mendalam serta mengidentifikasi peluang dalam pengelolaan dan perencanaan sumber daya manusia. Nah, untuk hasil dan pembahasannya ini, yang pertama ada tentang definisi pengelolaan SDM, yaitu bertujuan meningkatkan kinerja karyawan melalui strategi yang fokus pada kemampuan, motivasi, dan peluang. Lalu yang kedua, ada tujuan perencanaan SDM, yang dimana mengetahui kualifikasi jabatan serta menjamin ketersediaan karyawan perusahaan yang menjadi pedoman dalam manajemen talenta dan menghindari miskomunikasi serta meningkatkan produktivitas. Lalu yang ketiga ada proses perencanaan SDM. Menurut penelitian Naim MF 2017 menunjukkan bahwa manajemen talenta termasuk pengembangan bakat, peningkatan wawasan, dan penghargaan itu merupakan aspek yang sangat penting dan bahkan diinginkan oleh karyawan dan terbukti meningkatkan kinerja mereka. Manajemen talenta ini mengelola individu yang berkualitas tinggi yang akan menempati posisi inti di perusahaan. Lalu ada hasil yang keempat, yaitu prosedur perencanaan SDM ini melibatkan 3 hal. Yang pertama, menentukan kualitas dan kuantitas SDM yang diinginkan serta mencatat informasi rinci mengenai setiap SDM. Lalu yang kedua, ini menganalisis data dan menentukan alternatif jika rencana gagal diterapkan. Lalu yang ketiga, menjaga konsistensi komunikasi untuk menginformasikan rencana kepada sumber daya. Lalu yang kelima, ada perencanaan SDM. Ini harus optimal agar karyawan dapat menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Nah, ciri-cirinya itu ada 3 hal. Yang pertama, rencana yang menyeluruh, mudah dipahami, dan juga rencana yang fleksibel. Lalu kedua, ada job description yang jelas dan rinci dengan kualitas, kuantitas, dan penempatan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu wewenang dan tanggung jawab yang jelas serta sebagai motivator dan alat pengontrol yang baik. Nah, lalu yang keenam, ini adalah jangka waktu perencanaan sumber daya manusia. Ini ada macam-macam. Yang pertama itu ada perencanaan jangka panjang, yang dimana transformasi perusahaan seperti suksesi dan pensiun ini lebih dari 5 tahun. Lalu yang kedua, perencanaan jangka menengah.
itu seperti peningkatan jabatan atau promosi dan lain-lainnya itu bisa dari hingga sampai 5 tahun ke depan. Lalu untuk yang terakhir, perencanaan jangka pendek ini karena meliputi penyeleksian, pelatihan dan lain-lainnya itu bisa memakan waktu 1 sampai 2 tahun. Nah, jadi kesimpulannya pada jurnal ini itu perusahaan itu diukur dari kemampuannya dalam menghadapi perubahan. Yang dimana perusahaan itu bisa menghadapi perubahan yang mempunyai sumber daya yang berkualitas. Nah, untuk memiliki sumber daya yang berkualitas, masyarakat melakukannya dengan mengelolanya dengan keinginan untuk mencapai produktivitas yang tinggi bagi perusahaan dan di dunia usaha. Jika perencanaan SDM tidak jelas, perusahaan tentunya akan menghadapi krisis kebutuhan personel yang berkualitas dan cocok untuk posisi-posisi kunci. Sekian penjelasan dari artikel PSDP yang saya resum. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.